Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam mencela renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di studio semuanya. Kita akan mengambil tema apa sebab-sebab terjadinya Islamophobia. Jadi apa sebab-sebab terjadinya Islamophobia? Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah Alatas. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa Al-Kaf. Dan di sini juga ada Ondi Saputra dan Anis Mualim. Baik, sebelum kita mendengarkan uraiannya, kita membaca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Isa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Krisna, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu tema yang harusnya menjadi evaluasi kita sehari-hari berkaitan dengan maraknya Islamofobia atau gerakan anti-Islam atau orang-orang yang kadang-kadang bukannya dia benci dengan Islam, tapi dari dalam kalangan kaum muslimin sendiri malu dengan keislamannya. Oleh karena itu, hari ini perlu kita bahas, ikhwan akhwan, kita evaluasi, kita introspeksi diri kita. Sebenarnya apa sih sebab-sebab Islamofobia ini muncul? Apakah benar-benar murni ini adalah peperangan yang berasal dari luar Islam, atau ada juga faktor yang disebabkan oleh kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mengaku bahwa dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan pengikutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan Islamofobia ini lahir karena sebab itu juga. Sebab umat musliminnya tidak menjaga akhlak, sebab umat musliminnya membawa simbol-simbol agama, kemudian merusak simbol tersebut dengan reputasi-reputasi yang buruk. Karena kita lihat dalam beberapa kasus yang belum lama ke belakang ditemukan travel menipu jamaah umrohnya, travel besar menjual produk umroh murah menipu jamaahnya, kemudian ada travel meninggalkan jamaah umrohnya di tanah suci, tidak bertanggung jawab terhadap kepulangannya. Juga ada lembaga pengumpul dana kemanusiaan yang kemudian setelah dibongkar ada kecurangan. Nah, hal-hal seperti ini yang memicu munculnya atau menjadi celah bagi kita umat Islam, sehingga menjadi sarana empuk oleh mereka yang benar-benar mengincar reputasi Islam secara umum. Barangkali hal ini yang bisa insya Allah kita bahas bersama Ustaz Hussein dan juga Ustaz Hamzah Alatas, agar sekiranya ikhwan akhwat jangan sampai kita menjadi celah itu, dan bagaimana caranya kita menanggulangi hal-hal tersebut. Kepada Ustaz Hussein bin Hamid Alatas terlebih dahulu kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam
wa anzala alaina kitabahu hudan wa nuran wa rahmatan wa shifaan lima fis sudur. Wa arsala ilaina rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa jannibna az-zaygha waz-zalala wad-dhalal wal-fitan waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallin birahmatika ya arhamar rahimin. Tema dialog kita pada pagi hari ini di seputar Islamofobia. Islamofobia terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Islam, sedangkan fobia menggambarkan ketakutan. Gejala ini bukan hanya bermunculan di negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, Amerika. Begitu juga di negara seperti Australia. Tapi juga di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata fenomena semacam ini nampak begitu jelas, bahkan di Indonesia. Bukan hanya di kalangan masyarakat awam saja, bahkan di lingkungan mereka-mereka yang mempelajari agama, juga yang mengajarkan agama, tanpa kita sadari, nampak dari ucapan-ucapan mereka, narasi mereka, ya, ada perasaan ketakutan terhadap Islam. Mereka mengatakan, kami siap untuk menerima Islam, tapi tidak siap untuk menerima syariat Islam. Apalagi di saat mereka mendengarkan negara Islam. Itu merupakan hal yang amat menakutkan buat mereka. Padahal sebetulnya negara, alam semesta ini seluruhnya sudah tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diislamkan. Tapi yang perlu kita lakukan, apalagi mereka-mereka yang betul-betul mendalami agama, tugas mereka itu untuk menerangkan kepada mereka Islam yang begitu indah, Islam yang begitu agung, Islam yang memberikan rasa aman, Islam yang mengantarkan menuju keselamatan, Islam yang menjaga hak-hak dan kehormatan manusia. Dan hal ini telah dideklarasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Hajjatul Wada. Nabi mengumumkan bahwasannya darah manusia, harta manusia, termasuk kehormatan manusia, Allah haramkan sebagaimana haramnya bulan suci di negeri yang disucikan Allah dan di hari yang disucikan Allah itu Yauman Nahar. Ini merupakan deklarasi yang lebih dulu dibandingkan deklarasi yang dikeluarkan oleh apa? Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perbedaan agama bukan berarti menghalalkan kita untuk menyakiti orang yang berbeda agama. Ini bukan hal yang diajarkan Allah. Saksikan bagaimana gambaran Nabi yang begitu indah. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Begitu juga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi lahirnya Islamofobia ini sebetulnya karena salah faham dalam memahami Islam. Atau banyak ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya termasuk habaib-habaibnya tidak memahami Islam dengan benar. Akhirnya melahirkan image negatif di tengah-tengah masyarakat mengenai Islam. Tadi Ustaz Isa telah menyebutkan bagaimana praktek-praktek sebagian kalangan
yang mengatasnamakan Islam. Baik itu pengerah jamaah umrah dengan travel mereka, begitu juga yang mengatasnamakan bank syariat ya. Kalau kita lihat hanya labelnya syariat, tapi isinya sama sekali tidak bersyariat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita bertanya, kira-kira apakah sebabnya seperti yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang adalah media asing, media-media yang anti-Islam, ya, yang membusuk-busukkan Islam? Apakah ini merupakan sebab yang utama? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau seandainya seorang mencium aroma yang semerbak dan harum, lalu ada yang berbicara di tengah-tengah masyarakat yang pernah menciumnya, mengatakan bahwa ini aromanya busuk. Kira-kira gimana? Tidak. Kenyataan membantah berbagai macam propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Tapi di saat mereka menyaksikan dengan mata mereka praktek-praktek yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, dilakukan oleh masyarakat Islam, dilakukan juga oleh tokoh-tokoh agamanya, tanpa pembusukan juga akan muncul di hati orang yang menyaksikan rasa antipati, tidak suka. Mungkin pertama-tama mereka kembalikan kepada apa? Kepada para pelakunya. Tapi lama-kelamaan di saat menyaksikan di mana-mana tempat marak dengan hal seperti ini, akhirnya mereka bakal beranggapan bahwa ini semua bersumber dari ajaran Islam yang tidak benar. Betul tidak? Jadi kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa sebetulnya penyebab utama dari lahirnya Islamofobia ini adalah perilaku umat Islam yang tidak Islam. Banyak orang mengatasnamakan Islam, padahal perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang amat memalukan. Apalagi di saat perbuatan zalim, karena yang melakukan orang-orang yang berpengaruh, apalagi mereka-mereka dari kalangan tokoh-tokoh agama, kemudian dibenarkan dan dibela, pasti akan menimbulkan apa? Menimbulkan antipati, kebencian, dan mereka akan takut kalau hal semacam ini menjadi apa? Menjadi pengendali negara, apa jadinya? Kita ambil contoh kasus Az-Zaitun dengan Panji Gumilang. Saya dengar akhir-akhir media meliput bahwasannya di Az-Zaitun terdapat bunker, ruangan bawah tanah. Di sana juga ditemukan kerangka-kerangka dalam jumlah ratusan. Kemudian terdapat seorang wanita yang bernama Nur Afifah, berasal dari Malaysia, yang 12 tahun menghilang, ditemukan ternyata berada di tempat tersebut. Coba antum bisa bayangkan. Efeknya dari apa? Dari kejadian ini bakal menimbulkan ketakutan orang untuk menitipkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Islam. Betul nggak? Ini efeknya tidak sedikit. Nah, baru pada saat itu media-media yang anti-Islam akan memasak, akan menggorengnya, menambahkan bumbu di sana-sini, tapi apa? Bahan bakunya kan dari kita semua. Karena kasus Az-Zaitun ini bukan kasus kecil, kasus besar. Apalagi berbagai macam isu mengenai apa? Praktek-praktek pencabulan yang dilakukan di sana. Kemudian juga mengizinkan para pengikut mereka untuk mengambil uang dengan cara yang tidak benar dari orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, yang dianggap mereka merupakan orang-orang di luar Islam. Kemudian banyak orang-orang Islam yang tadinya menelan begitu saja doktrin-doktrin Islam. Begitu mereka berangkat ke luar negeri, berangkat ke Amerika, berangkat ke Eropa, berangkat menuju Selandia Baru maupun Australia, begitu mereka kembali ke tanah air, kesan mereka terhadap Islam berubah menjadi negatif. Kalau orang-orang yang beriman, berakal, yang mempelajari Al-Quran dengan baik, arti Islamnya bukan Islam yang diterima secara doktrin, tapi dari hasil penghayatan pemahaman, dia akan memahami dan mampu untuk membedakan antara perilaku orang Islam yang menyimpang dengan apa? Dengan Islamnya. Tapi kebanyakan umat kan awam. Begitu mereka berangkat ke Amerika, berangkat ke Eropa, berangkat ke Selandia Baru,
menyaksikan aturan, disiplin, kejujuran, hak-hak manusia yang dijaga, tentu mereka berangkat ke kampung halaman mereka atau berangkat ke Arab Saudi, berangkat ke negara Arab, menyaksikan praktek-praktek yang tidak benar. Kira-kira Akisa apa yang akan Apa yang akan ditimbulkan? Ada satu kejadian di Saudi Arabia, kira-kira sekitar 20 tahun yang lampau. Ada salah satu jamaah kita berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja di sana. Dia sudah mengumpulkan uang ya, agar bisa bekerja di sana. Nasib mengantarkan dia untuk berangkat ke Saudi Arabia sebagai seorang supir. Ketika dia berada di Riyadh, ya, dia berhenti di lampu merah. Karena apa? Pada saat itu lampu dalam keadaan merah. Tahu-tahu seorang warga Saudi menabrak dia dari belakang ketika berada di lampu merah. Datang polisi, bukan apa? Bukan memperlakukan orang dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Tentu yang disalahkan supir kita yang membawa kendaraan mobil di Saudi Arabia. Ditegur dan disalahkan. Kemudian diancam untuk dipulangkan ke Indonesia. Dia mengatakan saya di lampu merah dalam keadaan berdiam. Dia bilang kalau bukan karena kamu di sini datang kemari nggak mungkin terjadi ketabrakan. Ini kejadian yang aneh luar biasa. Dan ini jangan dianggap bahwa ini merupakan hal yang ganjil. Banyak kejadian-kejadian yang serupa ya, yang disaksikan oleh jamaah-jamaah kita yang berangkat ke sana tujuannya untuk dapat melakukan ibadah umrah dan haji. Hingga mereka rela bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi yang mereka jumpai perlakuan-perlakuan yang biadab dan tidak islami, akhirnya membuat mereka yang tadinya begitu penuh kecintaan, penuh kerinduan untuk dapat menjalankan ibadah umrah haji, menyaksikan praktek-praktek ini, akhirnya kesan di saat mereka kembali ke tanah air, berubah menjadi kesan yang tidak baik. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut menyebar berita ini, ditambah lagi media-media anti-Islam juga menyebarkan, ya. Maka dengan sendirinya kita nggak dapat menyalahkan media-media yang anti-Islam pertama-tama. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menepis semua ini dengan memperbaiki akhlak perilaku kita, menegakkan keadilan, hingga siapapun di hadapan hukum sama tidak berbeda, kaya atau miskin, kuat atau lemah, mulia maupun hina. Jangan manusia diperlakukan secara berbeda. Kalau keluarga ulama yang bersalah, keluarga ustadz atau kiai ya dibenarkan. Tapi kalau keluarga masyarakat awam berbuat kesalahan ya dijatuhkan hukum dengan seberat-beratnya, bahkan masyarakat cenderung untuk apa? Untuk memberatkan hukumannya. Apalagi kalau dia melakukan kesalahan terhadap keluarga-keluarga yang dipandang mulia di tengah masyarakat. Umpamanya seorang awam katakan melakukan kesalahan terhadap keluarga ulama atau keluarga kiai, atau keluarga habaib. Tahu-tahu tanpa dilihat sebabnya, beramai-ramai mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh terhadap orang tersebut tanpa ditanyakan sebabnya. Nah, Ustaz Isa, kita bandingkan kondisi saatnya dengan dulu. Dahulu kala kita jumpai ulama-ulama kiai kita di Indonesia. Subhanallah, itu amat-amat dicintai oleh masyarakat. Amat-amat dicintai oleh masyarakat. Saksikan coba masyarakat Betawinya, masyarakat di daerah Jawanya, kalau ketemu ulama, ustadz, kiai, atau ketemu Habib dengan penuh rasa hormat. Dan si Habib dan kiainya amat-amat menghormati mereka. Memperlakukan mereka dengan mulia, dengan santun. Artinya mereka dicintai, bukan karena mereka Habib, karena mereka kiai, bukan. Karena akhlak mereka yang baik. Saya merasakan betul-betul kok pasti anak-anak. Bagaimana kita masih kecil itu berharap untuk bisa apa? Seperti mereka. Karena melihat akhlak mereka, perlakuan mereka yang mulia. Kita ketemu sama seorang tokoh Habib yang sudah tua. Kita masih kanak-kanak. Begitu kita masuk bersama orang tua kita, langsung ditarik ke sisinya. Ditanya, nasib, sebutkan ayah kamu. Kita sebutkan fulan bin fulan. Oh, walad fulan. Duduk di sampingnya waktu makan, bukan dia mengurus dirinya, dia urusan kita lebih dulu. Dia berikan nasihat yang baik, sampai pada saat kita menerima tamu dulu, bersama orang tua, kita mencuci tangan mereka, ya, orang-orang yang makan, sambil menerima doa dari mereka.
Jadi kita lakukan dengan tulus, ikhlas, penuh kecintaan. Kalau seandainya ada kesalahan, ya, dari seseorang, walaupun dia orang yang dianggap terpandang, ditegur langsung. Ini kan merupakan kemuliaan. Ketemu sama orang, mereka mengucapkan salam. Mereka juga di tengah-tengah masyarakat tidak meninggikan diri mereka. Seandainya masyarakat memuliakan mereka bukan karena permintaan mereka, tapi karena akhlak mereka yang mengangkat martabat mereka. Tapi yang kita saksikan sekarang ini berbeda. Sekarang ulama sama ustadz tak ubahnya bagaikan artis. Bukan datang membawa rahmat bagi umat sebagaimana kakek mereka, sebagaimana ikutan mereka Nabi kita Muhammad SAW datang menjadi beban buat masyarakat. Agama menjadi bahan tawa, humor, bahkan terkadang pelecehan. Jadi jauh sekali antara sunnah Nabi kita, sunnah dari ulama-ulama dan habaib kita yang terdahulu dibandingkan yang sekarang. Kita dengar kisah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. Istri beliau sampai hari tuanya masih dagang nasi uduk. Masih dagang nasi uduk. Kalau Habib Ali Kuitan menerima buah-buahan, tidak dibawa masuk ke dalam, tapi dibiarkan di majelis. Jika orang yang datang, kalau ingin mengambil sesuatu, tinggal mengambil yang mereka suka. Kalau orang memberikan hadiah buat dia taruh di bawah bantalnya, datang orang butuh diberikan kepada mereka. Dia menghadapi anak kecil, menghadapi orang-orang tua, laki, perempuan, dengan penuh keramahan dan senyum. Anak-anak kecil biasanya takut sama ustadz, sama ulama, tapi terhadap mereka dulu justru begitu dekat. Kenapa? Karena mereka perlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang mulia. Nah, kalau seandainya ustadznya, kiainya, ulamanya, habaibnya, orang yang bergerak dalam pergerakan dakwah Islam berakhlak baik. Walaupun ilmu mereka nggak banyak, akhlaknya baik, yang menjadi tujuan Islam, tujuan Nabi itu adalah akhlak. Saya yakin orang pasti akan mencintai Islam. Karena kebanyakan orang tidak langsung kembali kepada referensi Islam, tidak langsung mempelajari Al-Quran dan memahami isinya. Mereka lihat Islam pertama-tama apa? Dari orang di sekeliling mereka. Oleh karena itu pelajaran buat kita semua. Di sini bukan berarti dengan hati yang berisikan rasa sinis, kebencian, kita mengkritik ya, kiai ulamanya. Tidak semua ulama-ulama dan kiai seperti itu. Tapi biasanya kalau dalam 100 telur ada satu yang busuk, yang tercium baunya yang busuk walaupun hanya satu. Yang 99 yang baik tidak akan tercium baunya. Oleh karena itu kewajiban ulama untuk membersihkan, meluruskan yang salah dari manapun datangnya. Kalau datangnya dari habaib kita, kesalahan-kesalahan, maka ulama habaibnya harus meluruskan. Jangan membela. Dari kiai sebaiknya kiai juga yang meluruskan. Indah nggak? Tapi kalau seandainya kesalahan dari habaib, dikritik sama kiai, sama ulama, dianggap ini soal merupakan kebencian dan rasa iri. Maka habaibnya harus tampil ke depan untuk mengkritisi hal-hal yang tidak benar. Membersihkan kebohongan sebagaimana tugas para ulama. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Membersihkan dari agama Allah ini penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan ekstremis. Begitu juga takwil-takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, kebohongan yang dilakukan oleh ahlul batil. Karena agama kalau dibiarkan, lama-kelamaan kebatilan akan melekat pada agama. Begitu pula penafsiran-penafsiran yang menyimpang, yang bersikap ekstrim. Yang akhirnya, begitu masyarakat melihat tokoh-tokoh Islamnya berpenampilan yang menyeramkan, dengan gampang menyesatkan, mengkafirkan orang lain, bukan berdakwah dengan cara baik-baik. Kemudian masyarakat yang tadinya rukun di masjid, gara-gara mereka masuk terjadi pertikaian, perselisihan, bahkan tidak bertegur sapa. Orang mengatakan bahwa ini agama bukan lagi rahmat. Agama tapi merupakan wabah dan bencana. Saya teringat satu kejadian. Itu di Libanon. Seorang tokoh pemersatu, Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah, rahimahullah, yang telah meninggal dunia. Dia seorang tokoh yang berasal dari kalangan atba Ahlul Bait. Tapi dia orang yang amat dicintai oleh Ahlus Sunnah. Bahkan umat Nasrani pun cinta kepadanya.
Dia mendapatkan rasa cinta bukan dengan mengorbankan keimanan dan keyakinannya, tapi dengan akhlak pekertinya yang luhur. Ketika Lebanon Selatan kembali direbut oleh apa? Oleh rakyat Lebanon melalui perjuangan Hizbullah dan juga ikhwan Ahlus Sunnah yang mendukung mereka pada saat tersebut, termasuk juga kalangan umat Nasrani yang bergabung bersama mereka. Lalu umat Nasrani bertanya, apakah kalau kalian menang, kalian akan mendirikan negara Islam? Ini pertanyaan yang agak sensitif. Karena banyak orang sudah mengalami Islamofobia. Dia menjawab, nuridu an nuqimu daulatal insaniyah. Kami akan mendirikan negara yang penuh kemanusiaan. Setiap manusia, hak-haknya, kehormatannya, darahnya benar-benar dijaga gitu. Maka dalam negara ini ya, diharapkan betul-betul setiap orang terlindungi haknya dan orang-orang yang zalim dikenakan sanksi dan hukuman atas perbuatannya. Ini seperti yang Abu Bakar Siddiq ucapkan ketika dia naik. Bahwasannya orang-orang yang zalim di antara kalian lemah di sisiku sampai saya mengambil haknya orang yang teraniaya. Dan orang yang mazlum kuat di sisiku sampai saya mengambilkan haknya. Dan saya adalah orang seperti kalian, kalau saya bengkok luruskan. Kalau saya salah, perbaiki kesalahan saya. Jadi tidak ada orang yang memonopoli kebenaran. Jadi walaupun seorang ustadz, seorang habib, seorang kiai yang berjubah hafidh Quran, tidak semua ucapannya didengar. Kalau dia salah, disalahkan. Tapi yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya secara pasti kita katakan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu ada kemungkinan seorang ulama mengeluarkan fatwa yang salah. Sebagai contoh, Nabi Allah Daud bersama anaknya Sulaiman. Nabi Allah Daud mengeluarkan fatwa ya, pada apa? Pemilik kambing yang merusak kebun orang lain. Nabi Daud mengeluarkan fatwa diluruskan oleh sang putra yang masih kecil, yaitu Sulaiman alaihissalatu wassalam. Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman. Hingga keputusan yang berjalan, keputusan Sulaiman dan sang ayah tidak keberatan. Karena apa? Melihat apa yang diputuskan anaknya lebih baik dibandingkan apa yang diputuskan oleh dirinya. Artinya dua orang ini sama-sama nabi, tapi bisa satu mengeluarkan fatwa ya, yang dipandang benar, ternyata apa? Salah, sedangkan sang anak yang meluruskan hal tersebut. Begitu juga di antara para ustadz yang bukan nabi. Bisa saja saya mengeluarkan hal yang salah. Ya. Artinya siap untuk menerima pandangan-pandangan yang meluruskan. Namanya interpretasi manusia, kecuali yang datang dari Allah secara pasti, yang datang dari nabi secara pasti, kita katakan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, tidak ada yang suci di hadapan hukum. Tidak ada sama sekali. Siapapun dia, ustadz, ulama, kiai, habib, kalau salah, salah. Dan hendaknya hukum juga harus bersikap tegas dalam masalah ini. Nah, kita harus berusaha betul-betul untuk memperbaiki lingkungan kita, akhlak kita, apalagi semakin dekat seseorang. Dengan apa? Dengan ranah agama harus semakin baik akhlaknya. Tapi kalau akhlaknya semakin buruk semenjak dia dekat dengan Islam, orang akan merasa antipati terhadap Islam. Nah, sebagai penutup, sebelum Hamzah menyampaikan, melanjutkan, saya menyampaikan apa yang disampaikan, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Al-Yabani. Syekh Ahmad Al-Yabani. Seorang pemuda yang masuk ke dalam Islam. Pemuda Jepang, asli warga Jepang. Masuk ke dalam Islam. Dia berbahasa Arab dengan baik, alhamdulillah. Ya. Kita saksikan bahkan banyak kiai ustadz, bahkan habib, tidak berbicara bahasa Arab dengan baik. Dia berbicara bahasa Arab dengan baik. Dia mencintai bahasa Arab karena cintanya pada Islam. Ketika diwawancarai ya, mengenai kesan dia tentang Islam, ya, begitu juga kesan masyarakat Jepang, dia mengatakan hal yang paling akhir yang terfikir dalam benaknya itu masuk ke dalam Islam atau mempelajari Islam. Karena dia menyaksikan dari potret masyarakat Islam yang tidak baik. Apalagi dipengaruhi juga oleh Islamofobia ya, yang dikembangkan oleh media massa. Dan dia mengatakan, adapun masyarakat Jepang secara umum terbagi dua mengenai Islam. Yang pertama, kosong,
artinya tidak punya pemahaman apapun mengenai Islam. Yang kedua, hitam. Itu pandangan negatif mengenai Islam karena dipengaruhi oleh media-media yang anti-Islam. Oleh karena itu, kalau masyarakat Jepang melihat saya menggunakan pakaian yang Islami, tidak terfikir dalam benak mereka saya ini orang Jepang. Jauh dari pikiran mereka untuk masuk ke dalam Islam. Karena menyaksikan negara-negara Islam yang terkebelakang, masyarakat yang rapuh, yang seringkali mereka berperang satu sama lain, saling menumpahkan darah mereka. Dalam pemerintahan mereka juga pemimpin yang zalim, yang korup bisa bertahan selama puluhan tahun. Sedangkan di Jepang seorang pemimpin baru naik, ada persoalan sedikit dengan masalahnya, langsung turun. Karena merasa malu. Jadi waktu mereka menyaksikan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara yang mayoritas beragama Islam tidak punya malu, puluhan tahun memerintah, padahal dia seorang yang korup, seorang yang zalim, kemudian juga pertumpahan darah ya di antara sama umat Islam, bagaimana mungkin semua ini akan menarik apa? Akan menarik mereka untuk masuk ke dalam Islam. Bagaimana tidak akan memunculkan Islamofobia? Nah, yang kedua, ada seorang tadinya pemabuk, tidak sholat. Tapi kalau ketemu orang, akhlaknya baik, santun. Akhlaknya baik dan santun. Sering minta maaf kalau dia berbuat salah. Di satu sisi orang-orang melihat dia sebagai seorang pemabuk, di sisi yang lain menyaksikan akhlak ini orang cukup baik. Dan kalau dia liwat selalu minta maaf kalau dia punya kesalahan. Subhanallah, dia mendapatkan hidayah, masuk ke dalam lingkungan Islami. Dia mulai sholat, mulai beribadah, meninggalkan minuman keras, dan bersikap baik. Tapi semenjak saat itu ada yang berubah. Yang tadinya orangnya tawabu, selalu minta maaf, mulai orang tersebut sering mengejas orang lain, menghakimi orang lain, mencemoohkan orang lain, menyesatkan orang lain, bahkan tidak mau bertegur sapa dengan orang-orang yang bagaimana? Yang berbeda. Sama-sama orang Islam, tapi di saat berbeda dia tidak menegur sapa. Akhirnya masyarakat kampung bilang apa? Ya kalau begini mendingan balik lagi mabuk deh. Bayangkan coba. Dia menganggap yang mabuk, yang tidak benar ini lebih baik daripada menjadi seorang yang agamis. Nah kalau ini pandangan masyarakat, apa jadinya? Nah, di sini saya bukan ingin mencemoohkan, mencemarkan nama Islam, tapi saya ingin menjelaskan perbedaan antara Islam dan masyarakat Islamnya. Nah kita ingin ulama-ulama kita fokus untuk membina, menempa akhlak murid-murid mereka. Jangan menyibukkan mereka dengan keributan, pertentangan, tapi seorang alim yang baik yang bisa mendidik masyarakat dan pengikutnya untuk berakhlak mulia. Rukun di antara mereka, saling membantu, karena ini misi nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah mendengarkan tadi paparan yang begitu padat, luas tentang penyebab-penyebab terjadinya Islamofobia. Yaitu di sini kita sebelum melihat dari luar, sebelum kita mengoreksi dari luar, kita mengoreksi dulu dari kita, dari kalangan kita kaum muslimin ya, yang menjadi penyebab kenapa kemudian terjadinya Islamofobia. Itu tadi sudah diterangkan bagaimana karena perilaku dari kita. Berarti sebagian tentunya kaum muslimin yang memberikan, mencerminkan Islam yang buruk, gambaran Islam yang buruk sehingga terlihat dari luar bahwasanya Islam itu buruk. Memberikan senjata, memberikan amunisi kepada musuh-musuh Islam, ya, hal-hal yang
digunakan untuk menyerang Islam itu juga. Nah, jadi dari tadi apa yang diuraikan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, terjadinya Islamofobia itu adalah diakibatkan oleh perilaku umat Islam yang tidak mencerminkan akhlak Islami. Ingat bagaimana perkataan Syekh Muhammad Abduh ketika dia datang ke Perancis. Ya, ini dahulu yang dia saksikan ya. Jadi ketika melihat negara sana bersih, begitu bersih, teratur, tertib seperti itu, dia mengatakan, wajadtul Islam min ghairil muslimin. Huna, kata di sini di Perancis, aku dapati Islam di sini, ya, tapi aku nggak lihat orang musliminnya dahulu ya. Jadi bagaimana tradisi ya, perilaku yang tertib, bersih, menghormati sesama, semuanya gitu, itu adalah, ini sebenarnya tradisi Islam. Tapi itu dilakukan oleh mereka, tapi mereka nggak dapati orang Islam di sana. Ketika dibilang, dia kembali ke Mesir, ke negerinya, dibilang wajadtul muslimina min ghairil Islam. Di sini aku dapati banyak kaum muslimin, tapi aku tidak melihat Islam di sana. Gitu. Nah, ini maksudnya banyak perilaku kaum muslimin yang tidak berakhlak dengan akhlak Islami. Ini sangat penting. Kenapa Rasulullah SAW katakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang awal-awal turun kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Jadi kalau orang melihat Rasulullah SAW, ya, walaupun misalnya dia dari awalnya mendengarkan desas-desus bagaimana biasa kan orang di luar Islam, orang yang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW menjelek-jelekan Nabi. Tapi ketika bertemu dengan Nabi, melihat akhlaknya langsung berubah 180 derajat. Berubah. Ini banyak dikatakan oleh para sahabat. Ya, dulu ya, dia katakan dahulu, aku ini tidak ada di muka bumi ini orang yang aku benci selain Muhammad, kata dia. Tapi setelah aku bertemu, tidak ada manusia di dunia ini yang paling aku cintai selain Rasulullah SAW. Kenapa? Karena melihat akhlak beliau yang begitu tinggi. Nah, ini sekarang tidak ada. Nah, sehingga bahkan ada orang sangat tragis ya. Sangat tragis, ada seorang pendakwah yang namanya Bro Ismail gitu. Ini pendakwah, dia kalau nggak salah bisa dicek di YouTube nanti. Kalau nggak salah sudah 10 tahun apa 15 tahun berdakwah. 15 tahun. 15 tahun berdakwah, dakwah Islam. Tapi kemudian dia jadi murtad. Kenapa? Dia melihat ada teks-teks riwayat di dalam Islam yang tidak sesuai dengan artinya dengan nuraniyah saja tidak sesuai, apalagi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Sini saya ngasih contoh ya. Sering sekarang juga penceramah melontarkan sesuatu yang sebenarnya ini tidak sejalan dengan Al-Qur'an, tapi ini diajarkan, diumumkan seperti itu. Bahkan dipraktekkan ketika terjadi bagaimana perang Syria kemarin. Ya, yaitu misalnya ya, bagaimana di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW ketika Islam datang, Islam itu menghapuskan perbudakan. Islam datang, perbudakan sudah merajalela. Ya, sudah menyebar, bukan di kalangan bangsa Arab saja, di seluruh dunia perbudakan dulu.
ya sudah menjadi sesuatu yang mewabah gitu. Nah, ketika Islam datang, Islam menghapuskan perbudakan dengan berbagai cara. Ya, sampai ada itu 7 cara untuk bagaimana memerdekakan budak. Berbagai jalan. Misalnya seorang bersumpah, kemudian dia mengkafarat sumpahnya, dia harus memerdekakan budak. Seorang yang menzihar istrinya, ketika dia mau batalkan ziharnya itu, dia harus memerdekakan budak. Seorang yang membunuh orang nggak sengaja, ya, maka hukumannya adalah bagaimana tebusannya, dia harus memerdekakan budak. Ya, ketika orang misalnya kita tahu dalam sunnah Nabi, ya, dalam hadis maksudnya, ketika orang membatalkan atau melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia harus salah satu kafaratnya harus memerdekakan budak, ya, dan banyak lagi, termasuk bagaimana, ya, walaupun di dalam ayat-ayat Quran Allah menyebutkan yang dihalalkan pada waktu itu ketika seorang melakukan hubungan suami istri adalah kepada wanita-wanita yang dinikahinya dan juga kepada hamba-hamba sahayanya. Ini bukan berarti Islam melegalkan perbudakan. Islam mengizinkan seorang merdeka menjadi budak. Sama sekali tidak ada ayat Quran yang memerintahkan seseorang yang merdeka, ya, kemudian dijadikan budak. Justru ketika Allah mengizinkan seorang menikah dengan hamba sahayanya, ya, itu adalah merupakan juga salah satu cara bagaimana untuk memuliakan budak tersebut dan juga memerdekakannya. Ini bahkan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah sudah sering memerdekakan budak. Tapi ketika dapat hadiah, ya, arti seorang budak Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir pada waktu itu, Rasulullah SAW tidak langsung memerdekakan Maria Al-Qibtiyah ini. Tapi Rasulullah SAW jadikan seperti istri seperti itu, kemudian melahirkan anak, maka setelah lahir Maria Al-Qibtiyah langsung merdeka seperti itu. Ini sebenarnya praktek, ya, artinya penjelasan secara alamiah bagaimana, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma malakat aymanukum, seperti itu, izin bagi seorang untuk melakukan hubungan suami istri dengan hamba sahayanya adalah dengan tujuan nanti kalau anak si hamba sahaya ini melahirkan langsung, ya, ibunya menjadi merdeka sebagaimana anaknya yang terlahir dalam keadaan merdeka. Nah, kemudian katanya, ya, padahal tadi bagaimana Islam ini menghapuskan perbudakan. Tapi katanya enggak, Islam itu memperbolehkan tawanan perang kita jadikan budak seperti itu. Ini dari mana datangnya? Ini katanya ada, ya, dalam satu riwayat dalam suatu peperangan Bani Mustalik atau peperangan Muraisi namanya. Katanya dulu, ya, wanita-wanita tawanan itu, ya, boleh dijadikan hamba sahaya, dijadikan budak, ya, yaitu dengan ditunggu sampai dia head, ya, kemudian dijadikan budak. Nah, ini dipraktekkan waktu kemarin di waktu peperangan di Syria gitu, sampai digilir itu wanita-wanita, pokoknya, ya, pokoknya kalau dia itu wanita yang bukan dari golongannya, ya, digilir sampai seperti itu, ya. Nah, hal inilah yang membuat Bro Ismail itu akhirnya terperangah melihat kok tawanan diperlakukan seperti ini, sedangkan orang yang non Muslim saja dengan konvensi Jenewa, tawanan itu dimuliakan, tawanan itu dihormati, bahkan tawanan itu nggak boleh dibunuh kalau namanya orang ditawan, nggak boleh dibunuh. Ini konvensi Jenewa seperti itu, kok Islam mengajarkan seperti ini? Nah, inilah, ya, banyak di antara orang kaum muslimin yang memang tidak akrab dengan Al-Quran. Ya, padahal di Al-Quran, ya,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan bagaimana tawanan itu dijadikan budak. Di dalam surah Muhammad ada hanya dua jalan. Inilah juga yang dilakukan Nabi dalam perang Badar. Ada dua jalan bagi tawanan itu. Imma mannam ba'du wa imma fidaan. Yaitu ada dua. Artinya ketika kita sudah dapat mengalahkan musuh, menawan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 4, ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Ini ayatnya ayat perang, ya. Jangan difahami sebagai ayat di saat damai. Nah, ini juga kalau orang nggak akrab dengan Al-Qur'an, dapat ayat ini, wah, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, fadarbar riqab, penggal batang lehernya. Ya, hatta idza athkhantumuhum, sekiranya kalau kalian sudah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, tawan. Nah, ini saat perang. Jadi ketika bagaimana ada musuh yang menyerah, ikat, tawan. Ya. Kemudian setelah itu apa yang diperlakukan kepada tawanan tersebut? Fa imma mannam ba'du wa imma fidaa. Ya, ada boleh kita bebaskan secara cuma-cuma, mungkin dia ikut perang karena ikut-ikutan atau karena dipaksa gitu. Akhirnya dibebaskan, tergantung lihat situasi dan bagaimana pertimbangan pemimpin pada waktu itu. Wa imma fidaan, atau dengan tebusan, atau zaman sekarang tukar menukar tawanan. Jadi tidak ada kemudian diperbudak, nggak ada seperti itu. Di dalam ayat yang lain kita baca dalam surah Al-Insan, bagaimana Al-Quran itu kaum muslimin menghormati tawanan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan, ya, dengan kerelaan hatinya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiran kepada tawanan. Bahkan diceritakan dulu pada saat susah, ya, kaum muslimin memiliki tawanan, kaum muslimin makan dari kurma-kurma yang kurang bagus. Tapi sedangkan tawanan-tawanannya diberikan kurma-kurma yang bagus. Ini adalah perlakuan Islam, ya, terhadap tawanan. Jadi kalau sekarang ada konvensi Jerman, bagaimana tawanan diperlakukan dengan baik, Islam sebenarnya kalau mereka baca, ya, bagaimana Al-Quranul Karim dan juga bagaimana sejarah para sahabat dulu, ya, dengan benar, ya, yang sejalan dengan Al-Quran. Kalau yang menyimpang dengan Al-Quran itu adalah kepalsuan yang disusupkan kepada riwayat-riwayat Islam, maka dia akan lihat keindahan Al-Quran, keindahan Islam yang begitu sejalan dengan nurani, sejalan dengan fitrah manusia yang menghormati dan membawa akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kemudian Islam terlihat buruk adalah karena diakibatkan oleh perilaku dari kaum muslimin sendiri. Dan ini tertulis terkadang dalam riwayat-riwayat. Kalau kita nggak cross check, kita nggak kembalikan kepada Al-Quran, melihat, meneliti seperti itu, kita akan akhirnya terpengaruh seperti itu. Oleh karena itu, kenapa kita selalu menggaungkan untuk selalu kita akrab dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, supaya membersihkan dari hal-hal yang seperti ini. Jadi yang membuat wajah Islam itu menjadi buruk, ya. Dan ya, tadi juga sudah berikan contoh-contoh yang bagaimana yang di zaman sekarang. Banyak sekali orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariat dalam berbagai hal, tadi Isa sudah katakan, tapi ya malah menipu, misalnya mengecewakan orang, berakhlak yang tidak baik. Ini juga bagian dari hal-hal yang akan membuat coreng-moreng wajah Islam, sehingga
menimbulkan Islamophobia tadi. Wallahu a'lam. Kalau dipanjangin ada banyak tema yang bisa dibahas tentang hal ini barangkali di hari-hari selanjutnya Ustaz, insyaallah. Mudah-mudahan umat Islam akhlaknya semakin baik, terutama sekali ulama-ulamanya. Begitu juga dokter-dokter muslimnya berakhlak mulia, bersikap juga mulia. Ini insya Allah mudah-mudahan akan membawa getaran sendiri. Dan kalau seandainya orang-orang yang sedang dalam keadaan Islamofobia, mencaci, mencerca, jangan ditanggapi dengan cara emosi atau dengan curiga bahwa mereka ini merupakan antek-antek asing. Tapi jawab dengan cara bijaksana. Jawab dengan cara bijaksana. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya illa alladziina zalamu, kecuali kalau orang-orang yang jelas-jelas zalim, orang bayaran, antek-antek yang merusak bangsa negara lain. Tapi kalau orang yang masih belum paham Islam, ya, kita jawab mereka dengan cara baik. Nah, kita di sini berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan merupakan sinisme, tapi pengingat. Karena saya, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa semua juga merupakan bahagian dari orang yang bergerak dalam bidang dakwah dan juga merupakan kalangan ustadz. Jadi sebetulnya kejadian ini juga merupakan kesalahan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, telah kita dengarkan tadi Iwan tentang apa sebab-sebab terjadinya Islamophobia. Ternyata itu dari diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Saya Muhammad Krishna, kemudian Andi Saputra dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.